Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Maman Sulaiman, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Asal saya dari SD Islam Al-Hilal. Baik, teman-teman semua, dalam kesempatan yang baik ini saya coba ingin berbagi atas pengetahuan saya, yaitu terkait dengan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tentunya kita apabila sebagai pemimpin ya di dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, itu tentunya kita harus punya kompetensi di dalam mengelola sumber daya yang ada. Nah, berdasarkan dari modul ini bahwa sekolah itu bisa dikatakan sebuah ekosistem atau sebuah komunitas, di mana di dalamnya ada komponen biotik dan abiotik, atau bisa kita katakan di dalamnya ada SDM dan juga ada SDA, dan keduanya harus saling mempengaruhi dan juga menentukan di dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dari modul ini saya juga mendapatkan bahwa ada tujuh modal atau aset utama di dalam sebuah komunitas, di dalamnya termasuknya adalah sekolah. Nah, dari ketujuh ini adalah tentunya kita perlu bisa mengelola dengan baik. Jadi sebagai pimpinan kita harus mampu mengelola sumber daya yang ada itu untuk agar lebih efektif dan efisien. Nah, kita lihat apa saja tujuh dari modal utama yang dimiliki oleh sebuah komunitas, dalam hal ini juga sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Ya tadi ya, SDM ya. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Ya, yang keempat ada modal agama dan budaya. Yang kelima ada modal fisik. Yang keenam ada modal lingkungan atau alam di sekitar. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, kita sebagai pimpinan di sebuah komunitas atau sekolah harus mampu mengelola dari tujuh modal utama ini. Nah, bagaimana caranya? Di dalam modul ini ada satu pendekatan yang bagus yang bisa kita lakukan, yaitu adalah pendekatan dengan pengembangan komunitas berbasis aset, atau dikatakan asset based community development, atau disingkat menjadi ABCD gitu ya. Nah, ini penting teman-teman, bagaimana kita bisa mengelola ini dengan pendekatan tadi berbasis aset. Karena dengan kita pendekatan berbasis aset ini, nanti kita akan melakukan inventarisasi gitu ya, pengelompokan, analisis. Itu bisa kita menggunakan juga pendekatan modul pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan teknik Bagja ya. Dimana Bagja itu apa? Yang pertama, B-nya adalah buat pertanyaan utama. Nah, yang A-nya yaitu adalah ambil pelajaran. Yang G-nya itu adalah gali mimpi. Yang J-nya adalah jabarkan rencana. Dan yang A adalah atur eksekusi. Nah, dengan pendekatan Bagja ini, dengan tadi pendekatan juga pengembangan komunitas berbasis aset atau ABCD ini, tentunya kita bisa dapat mengelola ya sumber daya yang ada itu dengan efektif ya dan efisien. Bahkan mungkin kita banyak ya selama ini juga kurang tepat, bukan salah juga, kurang tepat di dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang ada. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu adalah melakukan pengelolaan bukan dengan pendekatan aset, tapi adalah melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau yang dikenal dengan deficit based development, atau juga kita pemikirannya menggunakan adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu apa tadi, deficit based approach misalnya. Nah, tentunya ini kita perlu hindari ya teman-teman, karena kita lebih mengedepankan aset, kekuatan, keunggulan kita untuk terus kita kembangkan. Artinya kita sebagai pimpinan harus mampu mengelola dengan sumber daya yang ada. Tadi bahkan dikatakan ada 7 ya modal atau aset yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Tentunya juga semua ini berujung yaitu dalam rangka untuk apa? Untuk menunjang, untuk meningkatkan mutu
layanan pembelajaran buat murid-murid kita. Tentunya ini adalah berpihak untuk kebutuhan murid kita, agar murid kita bisa mencapai kesejahteraan yang tinggi atau well-being. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya share dan juga berbagi dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di dalam kesempatan yang lain, kita berbagi terkait dengan hasil proses pendidikan guru penggerak di angkatan 11 dari Kota Bekasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.